Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan. Bertemu lagi kita di Khoris Station. Kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang novel Pram Bumi Manusia yang sudah kita tayangkan di hari atau malam kemarin. Ada satu tokoh lagi yang menggambarkan idenya Pram. Ya, ada sesuatu yang dia sampaikan di dalam novel itu, yaitu Analis Malema. Analis ini adalah anak hasil pergundikannya Nyai Ontosoro dengan Tuan Malema yang Belanda tadi. Dia mempunyai anak Robert Malema dan Analis Malema. Nah, ini Analis Malema ini adalah tokoh yang dibuat Pram untuk yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketertindasan rakyat pribumi oleh sistem kolonial Belanda. Nah, penindasan kolonial Belanda ini termanifestasi dalam sistem hukum, begitu. Jadi Pram menggambarkan, saya kira kalau isu ini kita tidak kontroversi, kita setujulah dengan Pram ya soal ini, bahwa dia ingin membangun idenya, gagasannya untuk menggambarkan kondisi sosial politik ekonomi yang menindas itu, suprastrukturnya adalah hukum kolonial. Hukum kolonial itu membagi masyarakat Jawa, Nusantara waktu itu, membagi rakyat itu ke dalam 3 kelas. Golongan pertama adalah golongan paling tinggi, yaitu golongan Belanda. Golongan yang kedua adalah golongan timur asing, yaitu seperti Cina, Arab, India, begitu. Itu diatur hukumnya sendiri. Nanti ada rakyat pribumi atau inlander. Gitu. Nah, pembagian kelas ini akhirnya ya menimbulkan efek politik, ekonomi, sosial gitu. Yang ujungnya adalah menyengsarakan rakyat bawah gitu, menyengsarakan rakyat pribumi gitu. Yang disebut waktu itu adalah inlander gitu, masyarakat pribumi. Dan pribumi ini identik dengan Islam gitu. Namanya Islam gitu. Nah, tadi ya, Mingke yang saya gambarkan di video saya yang sebelumnya, Mingke ini Islam, tapi tidak tahu rukun Islam, tidak menjalankannya. Nah, tetapi umum pada waktu itu, setidak-taatnya orang apapun pada Islam, tetapi mereka masih mau mengidentifikasi dirinya pada Islam. Jadi ini Pram cukup objektif menggambarkan suasana atau kondisi sosiokultural itu. Jadi Mingke ini Nyai Ontosoro ya, Nyai Ontosoro yang sudah saya gambarkan di video saya yang kemarin. Ya, kalau yang belum tahu siapa Nyai Ontosoro, nanti bisa lihat video sebelumnya. Ya, Nyai Ontosoro ini dengan gejolak hati dan pikirannya itu, yang rasa penderitaan dan pengetahuan yang dia dapatkan dari buku Malema, suaminya Belanda itu akhirnya dia menemukan partner yang tepat gitu. Dia merasa bahwa dia menemukan tempat curahan untuk menuangkan segala pikiran dan hatinya, yaitu kepada Mingke gitu. Nah, Mingke ini
juga begitu. Mengke juga merasa bahwa Nyai Ontosoro ini adalah gurunya gitu, guru agungnya begitu, guru besarnya untuk merasakan penderitaan rakyat dan perlunya pemikiran-pemikiran baru ya untuk memahami dan menggerakkan rakyat pribumi gitu. Pram membuat cerita di mana analis anaknya Nyai Ontosoro dengan Tuan Malema tadi, akhirnya mereka saling menyukai dan akhirnya mereka bersepakat untuk menikah. Dan Nyai Ontosoro sangat mendukung itu karena dia memang merasakan dia ketemu orang yang tepat gitu. Orang dari bangsanya sendiri yang bisa menuangkan rasa, perasaan dan pikirannya terhadap kondisi ketertindasan itu. Ini barangkali Mingke ini akan dianggap sebagai ya anak menantu tapi juga sebagai anak ideologisnya gitu. Kalau Robert Malema ini jauh, dia pikirannya ke Belandaan gitu. Tentang foya-foya dan sebagainya. Jadi tidak prihatin terhadap kondisi lingkungan sekitarnya itu rakyat pribumi, termasuk ibunya sendiri kan begitu. Nah ini digambarkan sebagai anak biologis, begitulah kira-kira kalau istilah yang sering tren hari ini ada anak ideologis, anak biologis. Robert ini anak biologis, tapi Mingke adalah anak ideologisnya Nyai Ontosoro. Singkat cerita, analis dan Mingke ini akhirnya menikah begitu. Menikah. Nah, di sini Pram cukup objektif, menikahnya dengan cara Islam. Jadi walaupun Mingke ini tidak tahu Islam, tidak tahu ajaran Islam, tidak menjalankan Islam, tetapi inilah bagian dari identitas dia sebagai pribumi, ya kan? Dia menikah juga dengan cara Islam. Suaminya Mingke yang Belanda ini, suaminya Ontosoro ini kan diceritakan meninggal begitu. Dengan nanti cerita bisa dibaca juga di novelnya. Saya hanya ingin memotret cara berpikir Pram, pandangan-pandangannya dan bagaimana dia membuat simbol-simbol pemikiran dan cara pandangnya itu ke dalam tokoh-tokoh dan alur cerita di dalam novelnya. Jadi suaminya meninggal. Nah, hukum Belanda ini di Belanda. Jadi status pernikahannya Nyai Ontosoro dengan Tuan Malema ini di dalam hukum Belanda itu tidak diakui gitu. Karena tidak menikah dengan cara hukum-hukum Belanda. Ya memang sebagai gondek tidak ada menikah. Gitu. Dengan cara Islam pun juga tidak ada. Tapi kalau analis dan Mingke itu melaksanakan hukum lokal, yaitu dengan cara pribumi, yaitu menikah dengan cara Islam. Dan itu sudah sah. Gitu. Tapi kalau pergundikan Nyai Ontosoro dengan Tuan Malema itu tidak ada. Itu hanya dijual sama bapaknya, terus akhirnya dia hidup bersama, dan akhirnya ini. Nah singkat cerita, ini juga bagian dari pengerukan ya, kekayaan gitu. Jadi orang Belanda itu biasanya datang ke Jawa, datang ke Nusantara ini mereka berdagang. Mereka ini berdagang, bekerja, mengumpulkan uang. Tetapi hukum yang dia pakai adalah hukum Belanda. Jadi nanti hukum Belanda lah itulah yang akan memutuskan bagaimana warisnya dan sebagainya begitu. Jadi harta ini juga akan diambil oleh orang Belanda kembali begitu. Jadi kekayaan yang ditumpuk di Nusantara ini juga akan diambil ke Belanda sebagai hasil kerja selama di perantauan begitu. Nah, sekarang hasil anak itu anak dari
anak dari hasil menikah, bukan menikah lah ya, hubungan dengan orang pribumi itu tergantung ayahnya, gitu. Bagaimana dia mengakui atau tidak, gitu. Nah, dia akhirnya si Malema ini mengakui anak-anaknya itu adalah anak-anak dia, gitu. Cuman pernikahannya dengan pribumi itu tidak diakui, gitu. Tapi anak-anaknya itu diakui sebagai keturunan dari Belanda. Inilah nanti juga ada cerita tersendiri tentang anak-anak hasil pergundikan ini, atau anak-anak dari hubungan-hubungan gelap atau anak-anak dari hubungan antara orang Belanda dan pribumi, itu biasa nanti kita sebut orang Indo. Sejarah Indo ini, sejarah anak-anak Indo ini juga sejarah yang menarik yang bisa kita gali gitu untuk sebagai pengetahuan dan juga sebagai cermin kita gitu. Nah, kembali kepada masalah ini. Jadi akhirnya Mingke analis ini sudah menikah. Tetapi sebelum meninggal Malema sudah memberikan surat ke pengadilan pengakuan terhadap anak-anaknya. Jadi artinya analis ini tunduk kepada hukum Belanda. Begitu. Di sini cerita ini dibangun bagaimana analis tidak ingin meninggalkan Jawa, tidak ingin meninggalkan Surabaya, dia ingin hidup dengan Nyai Ontosoro dan ingin hidup dengan Mingke yang sudah menjadi suaminya yang secara sah menurut hukum Islam, menurut hukum pribumi, ternyata harus tercerabut. Gitu. Bagaimana di situ diceritakan perlawanan-perlawanan terhadap pengadilan-pengadilan Belanda yang cukup tidak adil begitu. Nah, di sini Pram cukup piawe ya, mengeksplorasi menulis ya, menggambarkan situasi ketidakadilan yang dialami oleh Nyai Ontosoro, Anelis dan Mingke ini gitu. Sehingga ada kata-kata yang sangat menarik ya kan dari buku itu yang terakhir itu yang sering dikutip oleh orang, yaitu kata-kata yang akhirnya Anelis itu kan akhirnya dibawa paksa ke Belanda, dipisahkan cinta mereka. Ya, cinta Anelis dan Mingke ini dipisahkan paksa oleh sebuah hukum yang menindas itu. Gitu. Misalnya kata-kata yang terakhir yang sering dikutip ya, kita mungkin sering mendengar. Ini saya bacakan ya dari penutupan dari novel Bumi Manusia ini. Sayup-sayup terdengar roda kereta menggiling kerikil. Makin lama makin jauh, akhirnya tak terdengar lagi. Anelis dalam pelayaran ke negeri di mana Sri Ratu Wilhelmina bertakhta. Kami menundukkan kepala di belakang pintu. Kita kalah mah, bisikku. Ini bisikku ini kan penutur dari novel ini kan Mingke. Jadi Mingke bilang kepada Nyai Ontosoro, kita kalah mah, bisikku. Kita telah melawan naknyo sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Itu jawabannya Nyai Ontosoro. Ini kalau kita baca paragraf terakhir jawaban Nyai Ontosoro ini banyak artinya. Ini ketika seorang itu berjuang, melawan, ya kan, dan kalah, gitu, kita tetap terhormat, begitu. Ini anulah ya, ini hanya semacam guyon sedikit atau bisa jadi benar. Pram ini kan ketua Lekra ya, yang akhirnya dia juga mendapatkan hukuman yang ya saya kira ya hukuman itu juga tidak adil ya, kurang adil lah kalau bagi Pram ya harus dibuang di Pulau tanpa proses yang tidak jelas dan sebagainya itu. Apakah harus seperti itu? Itu nanti soal lain lah kita bahas ya. Artinya Lekra ini kan satu lembaga di bawah Partai Komunis itu, di bawah PKI atau setidaknya berafiliasi kepada PKI. Ya mungkin orang-orang kiri di Indonesia ini sudah pernah berjuang begitu keras
melakukan beberapa pemberontakan ya. Kalau kita lihat dari sejarah, pemberontakan melawan Belanda tahun 1926 masalah, terus pemberontakan tahun 48 pada Republik, dan pemberontakan tahun 65 gitu. Itu juga akhirnya kalah. PKI itu adalah partai nomor 3 di dunia ya, setelah di Rusia, Soviet, RSI, dan Indonesia adalah partai komunis terbesar di nomor 3 di dunia, dan akhirnya kalah, dihempaskan ya. Gitu. Ini kata-kata ini menjadi sangat kuat ya. Kita telah melawan Nyo sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Ya, itu buku Pram ya, tentang buku pertama dari tetraloginya. Demikian dari saya. Besok kita akan lanjutkan lagi dengan buku yang kedua lain kali, yaitu judulnya Anak Semua Bangsa. Anak Semua Bangsa. Kenapa Pram memberikan judul novel keduanya dari trilogi itu Anak Semua Bangsa? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.